Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama Ray, yang sedang diperingatkan temannya untuk berhati-hati. Karena infonya, akan ada dua orang yang berencana untuk menyerangnya ketika waktu istirahat besok. Alhasil, ketika waktunya tiba, Ray sudah siap untuk menghadapi mereka. Karena sudah melanggar peraturan penjara, Ray pun dijebloskan ke dalam sel khusus. Namun anehnya, ia terlihat sangat tenang, bahkan fokus untuk memperhatikan setiap detail dari tempatnya ditahan. Dari sini kita menyadari kalau Ray bukan orang sembarangan, bahkan bisa dibilang sedang merencanakan sesuatu. Namun sejauh ini, kita belum dijelaskan maksud dari setiap perbuatannya. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari di sel tersebut, Ray pun mulai bersuara untuk menanyakan pukul berapa saat ini. Begitu sipir menginfokan kalau waktu menunjukkan pukul 4 sore, ia pun mulai melakukan penghitungan manual. Di saat yang sama, lebih tepatnya di luar penjara, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Ini sebuah insiden yang menggemparkan semua orang. Para sipir yang panik sempat mengecek CCTV untuk memastikan semua tahanan berada di dalam selnya. Di lain sisi, petugas damkar segera dikerahkan untuk meredakan api dari ledakan tadi. Namun di antara petugas pemadam ternyata terdapat seorang penyusup, dan orang itu tak lain adalah Ray. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya dia kabur dan sejak kapan. Yang unik setelah dijemput oleh kedua rekannya, bukannya kabur ataupun bersembunyi dari kejaran polisi, Ray malah turun di pinggir jalan untuk menggunakan telepon umum. Tentu saja pakaian tahanan yang masih melekat di badannya langsung mengundang perhatian polisi. Ditemani rekan yang bernama Lester, Ray pun dibawa kembali ke dalam penjara untuk bertemu pemilik tempat tersebut. Saat perkenalan, Lester menjelaskan kalau dia dan rekannya berasal dari perusahaan yang disewa oleh pemerintah untuk menguji sistem keamanan setiap penjara. Kalau di Amerika, hampir semua penjara itu dibangun dan dikelola oleh swasta. Makanya masing-masing dari mereka memiliki denah maupun sistem yang berbeda. Nah, selama 7 tahun terakhir, Ray sudah menyelinap ke setiap penjara untuk menguji tingkat keamanan tempat tersebut. Apakah sudah sesuai standar atau belum? Menurut Ray, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah layout atau denah dari tempat mereka ditahan. Nah, penjara ini memiliki kesalahan perencanaan, di mana lokasi pemadam kebakaran terlalu dekat dengan sel khusus. Hal terpenting kedua adalah rutinitas para sipir. Ray menyadari kalau sipir yang berjaga di luar selnya selalu meninggalkan posnya selama 7 menit untuk merokok di atap. Dan hal terpenting ketiga adalah bantuan dari dalam ataupun luar penjara. Bermodalkan kotak susu, pasta gigi, dan tisu, Ray berhasil kabur dari penjara. Lapisan plastik pada kotak susu kemarin ternyata berfungsi untuk menyalin kode sandi pada selnya. Setelah kode itu berhasil ia dapatkan, Ray mengakses sistem keamanan pintunya menggunakan tisu yang sudah dikeraskan. Begitu para sipir pergi merokok, ia kemudian menyabotas rekaman CCTV pada selnya sehingga punya waktu lebih untuk menyelinap ke markas pemadam kebakaran. Singkat cerita, begitu keluar dari penjara, Ray langsung dijemput oleh mantan istri sekaligus rekan kerjanya yang bernama Abigail. Keesokan harinya, Ray kembali berkantor. Pagi itu, perusahaan mereka kedatangan klien yang tak biasa. Seorang anggota CIA bernama Jessica Meyer. Ia ternyata sudah lama ingin berkenalan dengan Ray. Pada intinya, pemerintah punya proyek rahasia di mana mereka telah membangun sebuah fasilitas untuk orang-orang yang eksistensinya harus dimusnahkan tanpa dibunuh. Nah, itu artinya, fasilitas penjara yang mereka bangun harus super ketat. Namun, tak ada orang yang bisa membuktikan hal tersebut kecuali Ray. Masalahnya, karena penjara ini bersifat rahasia dan tidak legal, makanya tak sesuatu pun dari mereka yang boleh mengetahui lokasi tempat tersebut. Tapi, sebagai imbalannya, Ray akan dibayar 80 miliar rupiah jika berhasil keluar dari sana. Sebenarnya, Abigail kurang sepakat dengan proyek kali ini. Tapi mau bagaimana lagi, keputusan berada di tangan Ray. Sebelum berpisah, Jessica sempat mengabarkan bahwa untuk masuk penjara tersebut, Ray nantinya akan dijemput oleh tim khusus. Dan singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Namun sebelum penjemputan dimulai,
mereka melakukan sedikit briefing terkait identitas penyamaran yang akan Ray gunakan selama ditahan. Tak sampai sana, untuk jaga-jaga, mereka bahkan memasang alat pelacak pada tubuhnya. Setelah semua persiapan selesai, Ray pun berangkat menuju lokasi penjemputan. Namun ada yang aneh, karena begitu diangkut ke dalam mobil, alat pelacak pada tubuh Ray langsung dibongkar paksa. Begitu bangun dari pingsannya, Ray tak sengaja melihat seorang calon napi yang dibunuh oleh para sipir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para sipir terus-terusan membiusnya? Bahkan ketika sadar, tiba-tiba Ray sudah berada di dalam sebuah sel khusus. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ray melihat sebuah penjara yang berbentuk vertikal. Dinding kaca membuat aktivitas mereka bisa dipantau dari berbagai sisi. Tak sampai sana, kamera pengawasnya pun dibuat secara khusus. Dari balik monitor, kita kemudian diperlihatkan sang kepala penjara bernama Hubs. Sosok yang sangat tenang, cerdas dan terkenal bengis. Saat Ray dibawa ke ruangan untuk diinterogasi, ia cukup terkejut begitu tahu nama kepala penjara tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya sejak awal. Tak sampai sana, kode evakuasi daruratnya bahkan tak berfungsi. Sekedar info, selama ini Ray selalu mengantongi kode evakuasi yang jika disebutkan harusnya setiap kepala penjara langsung membebaskannya. Tapi kali ini berbeda. Beberapa saat kemudian semua tahanan dipersilahkan untuk ke lapangan, namun Ray terlihat ragu untuk melangkah. Makanya Hubs sempat memanggil namanya. Saat berjalan menuju lapangan, Ray mencoba mengamati denah maupun rutinitas penjara. Tapi anehnya denah tempat ini seakan-akan dibuat berdasarkan buku panduan yang pernah dia tulis. Makanya tidak ada celah sedikit pun untuk kabur dari sana. Walaupun tempat ini bersifat khusus, namun perilaku para napi tak beda jauh dari penjara pada umumnya. Sekedar info, selama di penjara Ray menggunakan nama samaran Portos. Di hari pertama, beberapa orang mencoba membuli Ray. Ketika baru saja memulai perkelahian, ia diberhentikan oleh seorang pria yang bernama Imel Rothmeyer. Salah satu orang yang paling dihormati di antara para tahanan. Dalam perkenalannya, ia juga menjelaskan kalau dirinya dulu bekerja untuk seseorang bernama Victor Meinheim. Walaupun sudah menolong dan memperkenalkan diri sedemikian rupa, nampaknya Ray tidak peduli dengan orang di hadapannya. Walaupun Ray tak tertarik untuk berkenalan dengan orang baru, tapi anehnya Rothmeyer terus saja mengajaknya ngobrol, bahkan menawarkan bantuan jika diperlukan. Setelah mengamati sedemikian rupa, Ray jadi penasaran bagaimana bentuk dari sel khusus bagi tahanan yang membangkang di penjara ini. Tapi untuk bisa masuk ke sana, Rothmeyer terpaksa memukulnya lebih dulu. Good. Look what's coming. Relax. Guess boys. Tak hanya dikurung dalam ruangan kecil berdinding dan berlantai besi, para tahanan yang membangkang bahkan disinari selama hukuman berlangsung. Walaupun demikian, Ray tak menyerah dan mencoba mencari celah. Di saat yang sama Abigail menghadap ke Curtis untuk memastikan kondisi Ray. Karena sejauh ini mereka tak tahu di mananya ditahan. Namun anehnya Curtis mengatakan kalau semua baik-baik saja. Balik lagi ke penjara, begitu hukuman berakhir, seorang dokter diutus untuk memastikan kesehatan para tahanan. Setelah disinari belasan jam, umumnya orang-orang bisa mati akibat dehidrasi. Untung saja Ray maupun Rothmeyer berhasil selamat. Melihat sesuatu dokter yang baik hati, Ray pun memberanikan diri untuk bertanya di manakah lokasi mereka saat ini. Namun sang dokter memilih untuk diam karena semua gerak-gerik mereka selalu dipantau oleh para penjaga. Keesokan harinya, dua pria tangguh ini kembali bertemu di lapangan dan Rothmeyer penasaran dengan hasil analisa temannya kemarin. Namun alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Ray malah memintanya untuk mencari sebuah besi berbentuk bulat. Masalahnya penjara ini bukan toko bangunan dan barang itu tak mungkin mereka bisa dapatkan secara cuma-cuma. Namun di sini Ray berjanji bahwa besi itu mungkin bisa menjadi kunci bagi mereka untuk kabur. Begitu mendengar hal tersebut, Rothmeyer langsung meminta agar dipertemukan dengan Hubs. Selama ini Rothmeyer ditahan dan disiksa karena dipercaya sebagai satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan dari sosok Victor Mannheim.
Makanya begitu dia bilang dirinya siap untuk buka mulut, Hubs langsung sepakat untuk bertemu. Tapi alih-alih digambarkan peta dari lokasi bosnya, Rottenmeier malah bercanda sana-sini dan membuat Hubs naik pitam. Alhasil, ia pun kembali dihukum untuk kesekian kalinya. Besi penutup saluran air di bawah kaki Hubs tiba-tiba hilang dan tak satu pun penjaga yang menyadarinya. Ternyata sejak awal Rottenmeier mengincar benda tersebut. Rencana belum selesai, karena mereka juga harus kembali membuat keributan agar bisa masuk ke dalam sel khusus. Ray juga menjelaskan kalau di bawah lantai ruangan tersebut terdapat semacam saluran udara. Berdasarkan denahnya, ia meyakini kalau saluran itu bisa menuntun mereka ke jalan keluar. Nah, besi yang Rottenmeier curi kemarin berfungsi sebagai pembias cahaya untuk membuka baut di bawah lantai. Masalahnya gini, di dalam ruangan khusus itu terdapat kamera CCTV. Jadi agar bisa kabur saat dihukum, Rottenmeier harus menjadi pengalih perhatian. Dan singkat cerita, begitu semua persiapan selesai, mereka pun kembali memicu perkelahian. Agar tak dicurigai, kali ini Rottenmeier mengajak pimpinan geng lain untuk menjadi lawannya. Begitu dijebloskan ke dalam sana, Ray langsung melancarkan aksinya. Pantulan cahaya dari busi kecil itu berhasil memanaskan baut di lantai dan memicu proses korosi. Para penjaga tak menyadari hal ini karena Ray menutupi pandangan mereka. Saat baut itu lepas, ia kemudian mengetuk lantai sebagai peringatan bagi Rottenmeier kalau rencana mereka telah berhasil dan sekarang waktunya untuk pengalih perhatian. Oh iya, sebelum kabur, Ray juga berhasil menutup kamera CCTV menggunakan roti yang sudah dicampur air. Hubs ini senang banget ketika Rottenmeier merintih kesakitan. Makanya saat itu ia tidak sadar kalau Ray sudah berhasil melarikan diri. Tapi di saat yang sama, sejak tadi Ray juga belum berhasil mencapai ujung dari saluran tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil mengetahui di manakah dirinya saat ini ditahan. Siapa yang menyangka kalau penjara itu ternyata adalah sebuah kapal tanker. Namun tak ada waktu untuk takjub, karena saat ini Ray harus bergegas kembali ke selnya. Masalahnya akibat kebocoran pipa tadi, kini jalur pelariannya sudah tergenang air. Efek dari kebocoran itu bahkan merembet hingga ke sel khusus tempat mereka ditahan. Makanya para penjaga langsung melakukan proses evakuasi. Untung saja Ray bisa kembali ke selnya tepat waktu. Sementara itu, Abigail terlihat semakin khawatir dengan kondisi mantan suaminya yang keberadaannya tak kunjung diketahui. Anehnya lagi cek uang yang diberikan oleh Jessica kemarin juga ditolak oleh Ban. Namun sekali lagi Curtis bersikap dingin seakan-akan tidak peduli dengan rekannya sendiri. Sampai akhirnya kita diberitahu kalau ternyata dia selama ini kenal baik dengan Hubs. Bahkan dengan sengaja memenjarakan Ray di tempat tersebut. Tak sampai sana, nampaknya ia memiliki kuasa untuk memerintah Hubs sana-sini. Pokoknya Ray harus dibuat putus asa sehingga tak lagi berusaha untuk kabur dari penjara. Akibat perintah tersebut, hampir tiap hari Ray dianiaya. Luka-luka pada tubuhnya membuatnya sulit untuk fokus dalam mencari jalan keluar. Namun setiap kali ia ingin menyerah, Rottenmeier selalu muncul untuk memberikan semangat. Di lain sisi, kalian masih ingatkan sama 3 prinsip utama untuk kabur dari penjara. Pertama ada layout, kedua rutinitas, dan ketiga bantuan orang dalam ataupun luar penjara. Nah, untuk poin 1 dan 3 mustahil untuk Ray dapatkan saat ini. Tapi tidak dengan poin kedua. Setelah beberapa bulan di sana, ia akhirnya berhasil menganalisa kebiasaan setiap penjaga. Penjaga di sana bisa menjadi masalah bagi kita. Agar bisa mengetahui lokasi kapal mereka saat ini, Rottenmeier terpaksa melukai paha Ray, agar segera dilarikan ke klinik. Ray tahu betul kalau si dokter masih memiliki hati nurani, makanya ia mencoba membujuknya agar membongkar lokasi pelayaran mereka. Sayangnya sampai akhir, sang dokter memilih untuk diam. Walaupun demikian, Ray tak kehabisan akal. Dia selalu punya rencana B. Perlahan tapi pasti, Ray dibantu Rottenmeier mulai mengumpulkan semua barang yang diperlukan untuk membuat sebuah alat yang akan membantu mereka dalam membongkar titik koordinatnya saat ini.
Begitu selesai dirangkai, dengan sangat hati-hati, Ray memberikan alat itu ke rekannya. Sayangnya, di saat yang sama, gerak-gerik mereka telah dipantau oleh Hobbs. Akhirnya, Ray dipindahkan ke sel Block E, tempat kosong yang belum berpenghuni sama sekali. Bahkan Hobbs tadinya berencana untuk mengisolasinya agar tak bisa lagi bertemu dengan Radmire. Di sini, ia juga mengaku telah mengetahui identitas asli dari Ray, namun menolak untuk melepaskannya. Makanya, Ray sempat naik pitam dan berjanji akan kabur serta menghancurkan tempat ini. Namun, ia sadar kalau amarahnya tak akan menghasilkan apapun. Makanya dibanding melawan, tiba-tiba Ray menawarkan sebuah kerjasama. Ya, mulai dari sini, Ray akan menjadi intel dan menggalir semua informasi terkait Victor Mannheim. Sebagai gantinya, Hobbs berjanji akan membebaskannya. Namun tentu saja, Ray tak sebodoh itu. Yang ada mereka berdua malah memanfaatkan situasi ini untuk memuluskan rencana pelariannya. Di lain sisi, agar rencananya berhasil, mereka membutuhkan satu personil lagi. Dan orang itu tak lain adalah Javad. Nah, Javad menghadap ke Haber untuk mengadukan beberapa orang yang berencana untuk kabur. Sebagai imbalannya, Javad yang kebetulan seorang muslim ingin agar diizinkan sholat tahajud, berdoa sambil melihat bintang di langit. Karena permintaan itu dirasa tak terlalu berat, Hobbs pun mengabulkannya. Padahal ada maksud lain di balik itu semua. Ternyata agar bisa mengoperasikan alat buatan Ray kemarin, mereka harus menggunakan rasi bintang. Alat ini sebenarnya tidak sempurna. Untuk mengetahui lokasi pastinya, Ray masih harus melakukan berbagai analisa, mulai dari mempertimbangkan arah angin, suhu udara, dan sebagainya. Pada intinya, ia berhasil mengetahui kalau mereka saat ini sedang berada di perairan Maroko. Sekarang, 2 poin sudah terpenuhi. Tersisa satu lagi, yaitu bantuan orang luar ataupun dalam penjara. Kali ini, Ray kembali membujuk si dokter agar mau membantunya. Setelah mengingat lagi kata-kata dari sumpah yang pernah diucapkan saat mendapatkan gelarnya, si dokter akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Nah, dari sini rencana pelarian mereka semakin kompleks. Pada intinya, Jave diminta untuk kembali berpura-pura berkhianat dan mengatakan ke Hobbs kalau saat malam tiba, Ray biasa berkomunikasi dengan Rothmeyer menggunakan Morse. Kode yang Ray buat sebenarnya sebuah jebakan agar Hobbs memusatkan perhatiannya di sel Block C. Di saat yang sama, Dr. Tyler bertugas untuk menghubungi teman Rothmeyer agar segera datang ke lokasi yang telah diberikan. Dan singkat cerita, keesokan harinya, semua anggota Hobbs sudah bersiap di Block C. Karena mereka yakin Ray akan memicu kericuhan di sana. Namun yang terjadi malah sebaliknya, orang tua dari laut ke Babylon. Karena sejak awal mereka sudah mengetahui lokasi dari para penjaga, di tengah kericuhan, Ray dan rekan-rekannya berhasil menumbangkan mereka dari arah yang tak disangka-sangka. Uniknya lagi, Hobbs belum sadar kalau 3 orang ini telah kabur karena perhatiannya teralihkan dengan aksi anarkis yang dilakukan oleh para napi. Tak sampai sana, begitu ada kesempatan, Ray juga berhasil menyabotase semua CCTV di kapal tersebut. Sayangnya, Hobbs sudah mengantisipasi hal seperti ini dan segera mengaktifkan sistem lockdown. Bahkan ketika kamera CCTV tak berfungsi, Hobbs bisa memantau pergerakan mereka menggunakan sensor gerak. Masalahnya, tersisa beberapa menit lagi sebelum helikopter penjemputan tiba di lokasi, dan Ray belum juga berhasil naik ke atas. Situasi semakin rumit ketika Javad terkena tembakan. Tak butuh waktu lama bagi Ray untuk menyadari kalau selama ini pergerakan mereka dipantau menggunakan sensor gerak, makanya ia segera menghancurkan benda tersebut. Di lain sisi satu-satunya cara untuk membuka pintu menuju luar kapal adalah dengan menyabotase aliran listrik yang terdapat di ruangan mesin. Namun saat sistem berhasil diribut, pintu hanya akan terbuka selama 5 detik. Makanya Rothmeyer harus naik duluan. Masalahnya, untuk naik ke atas mereka harus menaiki banyak anak tangga, dan luka tembakan pada tubuh Jafar semakin parah. Sekalipun Rothmeyer ngotot untuk membawanya kabur, tapi Javed lebih memilih untuk mengorbankan nyawanya. Sejak tadi Hobbs sudah menduga kalau Ray akan mencoba masuk ke ruangan mesin, makanya si kepala penjaga diminta untuk segera menyusul ke sana. Pertarungan sengit terjadi, begitu Ray berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Ia masuk ke ruangan kendali mesin, Ray segera meribut sistem listrik pada kapal dan membuat semua pintu terbuka selama 5 detik. Saat Rothmeyer naik ke lantai atas, helikopter jemputan juga telah tiba di lokasi.
Namun mereka harus berjuang mati-matian untuk bertahan dari serangan musuh. Makanya teman Rottmeier sempat bersikeké agar mereka segera lepas landas. Tapi ia menolak tawaran tersebut karena masih menunggu kedatangan rekannya. Masalahnya saat ini, akses keluar masuk ke ruangan mesin juga telah dijaga oleh Hobbs. Oleh karena itu, Ray harus mencari cara lain untuk kabur. Ternyata Ray tadi sempat mengatur agar sistem pembuangan air di kapal segera diaktifkan. Makanya sejak tadi ia bersembunyi di dalam tangki air. Hobbs sempat menyadari hal ini, namun semua sudah terlambat. Syukur saja Rottmeier langsung berhasil menyadari kehadiran Ray yang terombang-ambing di tengah lautan. Tangga segera dijulurkan agar Ray bisa naik ke heli. Namun Hobbs ternyata tak tinggal diam dan mulai melepaskan beberapa tembakan, bahkan sampai melukai bahu Rottmeier. Makanya Ray segera melepaskan serangan balasan. Kebetulan sekali di atas kapal terdapat banyak tangki minyak. Hey, asshole. Singkat cerita, tak lama setelah ditinggalkan di pinggir pantai, Putri Rottmeier datang untuk menjemput ayahnya. Tapi siapa yang menyangka kalau wanita yang dimaksud ternyata adalah Jessica, si anggota CIA yang sejak awal menyewa jasanya. Di sini dia langsung menyadari kalau Rottmeier sebenarnya hanyalah identitas, karena nama asli dari rekannya adalah Victor Mannheim. Ternyata nama samaran Ray Akaportos juga merupakan kode yang Jessica sudah rencanakan sejak awal. Makanya begitu mendengar namanya diumumkan, Rottmeier langsung sadar kalau bantuan putrinya sudah tiba di penjara. Kalian pasti penasaran sama alasan mengapa Curtis berkhianat. Ternyata tadinya dia bekerja sama dengan Jessica untuk menyembunyikan tujuan utama dari misi ini. Namun di tengah jalan malah berkhianat karena tiba-tiba dapat tawaran jadi CEO penjara Detom oleh para investornya. Akibat diiming-iming gaji yang fantastis, ia pun berkhianat. Sebenarnya Ray sudah ada tawaran untuk proyek selanjutnya. Namun setelah apa yang terjadi kemarin, ia lebih memilih untuk istirahat sejenak. Dan dengan begitu, film pun tamat.